Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan, ya, mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP, ya, yang semestinya jadwal ini adalah dilaksanakan kemarin, ya, kemarin jam 3, ya, kemarin jam 3, ya, jam 14.40, namun sesuatu dan lain hal waktunya saya geser di hari ini di pukul 7 sesuai dengan perkembangan di chat grup WA kalian. Maka waktunya itu hanya ada kosong di jam 7 ini, ya, walaupun ada satu orang tadi yang kemudian tidak bisa, ya. Baik, ini adalah pertemuan dalam kemarin di minggu lalu atau 2 minggu lalu pernah kita kontrak kuliah, ya. Dan di minggu ini kita coba masuk materi pertama yang materinya adalah ini, ya, penggolongan tindak pidana dalam KUHP. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membahas tentang tindak pidana itu dalam KUHP. Nah, saya mau ingatkan segar dulu ingatan kalian. Eja Muhliang mana? Eja. Iya, Pak. Buku 2 KUHP mengatur tentang apa? Buku 2 KUHP. Tindak pidana, Pak. Itu, ya. Nur Asmi, buku 2 KUHP mengatur tentang apa? Nur Asmi? Mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya, Pak. Ini, ya, hasil kalian belajar pidana, ya. Andi Muhammad Rakib? Andi Muhammad Rakib? Ya, Pak. Mengatur tentang apa buku 2 KUHP? Mengatur tentang tindak pidana, Pak. Betul, tindak pidana, ya, betul. Pak Rezi, Riga, buku 3 KUHP mengatur tentang apa? Ya, Pak. Baik. Kalian simak, ya, kuliah saya, baik-baik, ya. Ini KUHP, kalian sudah pernah baca KUHP? Ada yang pernah baca KUHP? Halo? Ada yang pernah baca KUHP? Paramita pernah baca KUHP? Paramita? Pernah baca KUHP? Enggak, Pak, tapi Mulai sekarang baca-baca sebagainya KUHP, saya, ya. Pak. Mulai sekarang, ya. Jadi KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu yang berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan itu yang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu terdiri atas 3 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Jadi siapa tadi yang jawab? Tindak pidana itu hasil dari belajar hukum pidana, ya? Itu disampaikannya. Baik, ya. Kita masuk, ya. Sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, ya, soal tindak pidana itu dalam KUHP, kita coba bahas soal penggolongan tindak pidana dalam KUHP, ya. Penggolongannya. Nah, mari kita masuk yang pertama. Penggolongan pertama
ada namanya delik material atau delik formil. Ya kan? Ada delik ada delik material dan ada delik formil ya. Nah, delik material itu contoh di pasal 362 atau delik yang dirumuskan akibatnya. Nah, jadi delik material itu adalah suatu delik yang hanya merumuskan tentang akibatnya, yang sampai merumuskan pada akibatnya. Pasal 362. Pasal 362, siapa yang tahu ini? Pasal 362 KUHP? Siapa yang tahu? Ayo. Pasal 362 Bukan pencurian, KUHP. Pak. Hah? Pencurian. Siapa yang jawab? Kurais, Pak. Hah? Kurais, pencurian. Mengatur tentang lebih lengkapnya tindak pidana pencurian. Ya kan? Nah, dalam rumusannya adalah ini adalah perbuatan seseorang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang secara melawan hukum ya. Nah, jadi akibatnya apa? Orang yang punya barang tersebut akibatnya barangnya setelah dicuri tidak ada lagi. Kan gitu. Jadi yang awalnya saya mempunyai handphone, karena handphone saya dicuri, maka handphone saya sudah tidak ada lagi. Nah, perhatikan dengan sesama unsur-unsur dalam pasal dalam bentukan delik material dan formil. Karena terjadi kerancuan. Memang kalau kita perhatikan, pada rumusan pasal yang mengatur yang seyogyanya itu delik material, tapi dia delik formil. Begitupun sebaliknya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa delik material itu adalah delik yang mengatur sebuah tindak pidana yang situ yang merumuskan tentang akibatnya. Nah, kemudian ada namanya delik komisi, yaitu melanggar larangan dengan perbuatan aktif. Ini contoh pasal 338. Ini tentang tindak pidana pembunuhan ya. Kemudian pasal 310. Pasal 310 itu tentang apa? Pencemaran nama baik. Penghinaan ya. Pasal 368 tentang tindak pidana pengancaman ya. Jadi Pak, apa kami wajib menghafal pasal-pasal KUHP? Tidak wajib sebenarnya. Tapi adalah paham bahwa pasal itu mengatur tentang ini, kan? Kemudian delik formil, delik yang dirumuskan bentuk perbuatannya. Contoh delik omisi, melakukan delik dengan perbuatan pasif. Ini contoh di pasal 164, pasal 224. Ini yang berkaitan sama jabatan ini, ya. Berkaitan sama jabatan. Jadi melanggar perintah dengan tidak berbuat. Contoh dalam hal seorang pejabat ini diatur di 164, 224. Kemudian delik omisi tidak murni, melanggar larangan dengan tidak berbuat. Ini pasal 164 ini kalau saya lihat rumusannya adalah soal lalu lintas ini ya, pengaturan lalu lintas ini. Delik omisi tidak murni. Jadi dia hanya merumuskan tentang perbuatannya saja, tapi tidak merumuskan tentang akibatnya, kan? Kemudian delik culpa, delik dilakukan dengan kealpaan. Ini contoh di pasal 205 ya, kemudian di pasal 359. Jadi perbuatannya itu hanya tentang merumuskan sebuah perbuatan, tetapi tidak ada akibatnya di situ ya. Kemudian ya, kita lanjut. Di delik material ya, yang kita lamut ya, bahwa
Kemudian ada delik pro parte dolus pro parte culpa. Ini delik dolusnya sekaligus mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kealpaan. Ini dapat kita temukan itu di pasal 287 ya. Pasal 287, pasal 480. Nanti kalian buka ya di KUHP. Ini pasal-pasal yang saya sebutkan silakan dicatat ya. Ini nanti kalian lihat, simak apa rumusannya itu ya. Itu yang tentang delik pro parte yang itu menggabungkan sekaligus antara unsur kesengajaan dan unsur kealpaan. Nah, kalau ada pasal seperti itu dinamakan sebagai delik pro parte dolus dan pro parte culpa. Jadi penggabungannya di situ ya. Kemudian ada delik biasa, kemudian dan delik aduan. Ini kalau delik biasa itu penuntutannya tidak memerlukan pengaduan ya. Cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat mengetahui tindak pidana tersebut, tidak harus dengan pengaduan dari korban. Ini ada di pasal 340, pasal 285 ya, itu contohnya ya. Jadi tidak harus ada laporan. Beda halnya dengan delik aduan. Delik ini terjadi jika harus ada yang mengadukan. Jadi tidak bisa kemudian diproses sifatnya jika tidak ada yang mengadu. Contoh ini di pasal 284. Ini 284, contoh kemarin kasusnya Ariel sama Cutari nih ya, 284. Jadi kenapa sempat itu Ariel disangkakan dengan 284? Karena ada istri Cutari yang mengadu. Jadi Ariel kemudian awalnya dia selain pasal pornografi, Ariel juga dikenakan dengan pasal 284, yaitu perzinahan ya. Namun di perjalanan suami Cutari kemudian istri Cutari kemudian menarik laporannya itu. Jadi artinya di delik aduan itu harus ada yang mengadu. Tapi ketika sudah yang mengadu menarik laporannya, maka soal delik tersebut, proses hukum terhadap delik tersebut itu kemudian tidak lagi jalan ya, atau kemudian dihentikan karena memang sifat delik aduan adalah seperti itu, harus ada yang mengadu sehingga bisa diproses. Beda halnya dengan delik biasa, hanya dengan orang melihat mengetahui tindak pidana tersebut tidak harus dengan pengaduan. Kemudian ada namanya delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Ini delik yang pada hakikatnya mutlak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya. Jadi memang yang absolut itu tidak bisa kemudian tanpa adanya pengaduan. Nah, contoh kalau dalam 284 itu adalah pasal yang berhubung absolutnya di mana 284? 284 itu kan soal zina. Absolutnya 284 itu adalah dalam hal ketika suami atau istri yang melakukan zina dengan orang lain ya, maka suami atau istri, contoh si suami yang melakukan zina, maka istrinya yang mengadu. Jadi memang absolutnya itu harus yang berhubungan langsung dengan pelaku 284 tadi itu. Jadi tidak bisa diwakili oleh orang lain mengadu. Jadi harus langsung. Absolutnya di situ dia. Bentar ya, saya cas HP dulu. Nah, artinya bahwa keabsolutannya, absolut ini harus dia, mutlak dia. Jadi tidak bisa ada alternatif dia. Nah, kemudian bisa kita lihat juga dalam hal aduan relatif. Nah, aduan relatif ini berarti tidak harus berkaitan langsung dia. Jadi merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Tetapi karena ada hubungannya tertentu antara pelaku dan korban, maka berubah jenisnya menjadi delik aduan. Jadi sifatnya adalah kalau dalam absolut itu berhubungan langsung, tapi kalau dalam relatif
itu tanpa ada hubungan langsung bisa kemudian sifatnya hanyalah sebuah aduan relatif, sebuah delik aduan relatif ya. Nah, jadi ingat bahwa kalau dalam hal 284 tadi itu memang sifatnya adalah sebuah aduan yang mutlak memang harus dilakukan atau dilakukan oleh orang yang berhubungan langsung. Jadi ketika orang tidak berhubungan langsung tidak boleh dalam hal mengadukan yang sifatnya delik yang absolut tersebut. Nah, kemudian delik berdiri sendiri. Ini adalah terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri untuk pemidananya tidak perlu menggunakan ketentuan tentang gabungan tindak pidana. Tinggal melihat berapa ancaman pidana dan pasal yang dilanggar. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan delik yang lain. Nah, itu dalam hal bagaimana melihat pada suatu delik itu delik berdiri sendiri. Kemudian delik berlanjut. Ini terdiri atas 2 atau lebih delik yang karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan sanksi kepada terdakwa. Contoh ini dalam hal mencuri ya, yang pencurian, tapi dalam pencurian dia melakukan pengerusakan ya, Nah maka ada yang sebetulnya niatan pelaku ini hanya sekedar mencuri, tetapi ketika dia mencuri dalam perjalanannya dia merusak tembok, dia kemudian merusak. Nah yang parah lagi adalah dia membunuh. Contoh pembantu kan biasa ada di film-film itu, film-film Indosiar ya begitu ya. Ya orang mencuri, kemudian dia rusak pintunya, ketahuan pelaku, dia bunuh pelakunya. Nah, yang awalnya hanya pencurian, hanya 362, kemudian berlanjut dengan 338 ya. Untuk pemidaannya menggunakan ketentuan tentang gabungan tindak pidana, yaitu pasal 64 terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri. Jadi memang sifatnya adalah bisa kita lihat suatu delik apakah ini hanya sekedar delik yang berdiri sendiri atau delik berlanjut. Kemudian delik tunggal, di mana untuk dapat dipidana si pelaku maka yang bersangkutan cukup melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 kali. Jadi tidak perlu adanya suatu perbuatan yang berkali-kali, cukup hanya 1 kali ya, delik tunggal hanya 1 kali bahwa si pelaku itu bisa dipidana. Contoh membunuh. Nah, membunuh kan hanya 1 kali dia membunuh. Nah, beda dengan delik berangkai. Delik berangkai ini artinya ini dapat dipidana si pelaku maka bersangkutan harus melakukan perbuatan tersebut beberapa kali. Ini ada contoh di pasal 296 481. Ini contoh kalau seorang pedagang ini kalau dalam rumah saya baca itu pedagang yang telah melakukan perbuatan berkali-kali ya, contoh dia dalam hal yang tadi yang saya pernah sebutkan, yang tadi sebutkan di awal, contoh penjual kosmetik itu. Nah, dia telah melakukan berkali-kali. Nah, dengan perbuatan berkali-kali itu, maka dia kemudian masuk dalam delik berangkai sehingga bisa dipidana dia. Jadi perbuatannya itu berulang-ulang dia. Nah, tapi kalau delik tunggal tidak perlu berulang-ulang. Ketika 1 kali dia melakukan tindak pidana tersebut, maka dia bisa dapat dipidana. Jadi sifatnya delik tunggal dan delik berangkai ini adalah yang delik berangkai pengenaannya terpenuhi syaratnya ketika itu telah dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang kali. Nah, kemudian delik sederhana. Delik yang perumusannya mencantumkan unsur-unsur pokok yang menentukan pemidanaannya. Jadi contoh di sini diulas pasal 351. Jadi memang sederhana ini rumusannya memang kalau dibahasakan ya 351 ini adalah penganiayaan yang sifatnya biasa ini. Jadi dalam hal suatu delik yang memang di situ rumusannya di situ adalah secara umum dia. Jadi dia sifatnya sederhana dia. Dapat ditemukan di situ kalau kalian buka KUHP pasal 351
pasal 362 ayat 1 itu sifatnya adalah 362 ayat 1 ini adalah pencurian biasa. Jadi ini 351 ini adalah 351 itu adalah penganiayaan biasa, 362 ayat 1 itu adalah pencurian biasa di situ. Kemudian ini delik berkualifikasi. Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang memperberat pemidanaannya. Ini contoh di pasal 351 ayat 2, 363, 365 ayat 4. Ini maksudnya apa di sini? Di sini adalah suatu rumusan delik yang memang di situ ada tambahannya. Contoh memperberat. Contoh dalam hal melakukan suatu penganiayaan itu ternyata dilakukan dengan contoh dalam hal tambahan dia menggunakan alat ya, dia menggunakan itu. Nah, kalau 363 ini pencurian mungkin dengan pemberatan ya. Nah, kalau 365 ini pencurian mungkin dengan dilakukan di waktu malam hari atau jadi memang ada keadaan tertentu yang kemudian sehingganya yang awalnya di 351 dan 362 ini dia hanyalah suatu delik kualifikasi biasa, tetapi ketika adanya suatu delik itu dilakukan dengan keadaan tertentu, contoh dengan pemberatan, contoh dilakukan pada saat malam hari, maka dia dikatakan sebagai delik yang berkualifikasi. Jadi sifatnya adalah melihat dia biasa. Jadi memang rumusannya seperti itu. Barang siapa mengambil barang orang lain kan. Nah, itu di 362 ya. Barang siapa ya yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Itu rumusan biasa itu. Tapi kalau kita lihat di 363, 365, nah itu sudah ada soal kualifikasinya. Nah, kemudian delik politik ya. Nah, ini delik yang mengandung unsur politik. Ini contoh makar menggulingkan pemerintahan. Ini di pasal 107 ya. Kemudian makar untuk membunuh kepala negara. Ini delik politik ini, delik yang mengandung unsur politik. Jadi ini zaman sekarang ini di mana? Di undang-undang ITE itu ya. Itu mulai karena sekarang perbuatan itu biasanya lebih tren sekarang dilakukan di media sosial. Sekarang sudah ada undang-undang sendirinya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang dirubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, di mana mengatur juga soal tindak pidana. Nah, salah satu pasalnya itu adalah soal pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, itu tentang mengatur tentang pencemaran nama baik. Nah, bisa saja, Pak. Ya, di sini di Undang ITE juga itu mengatur juga soal hoax juga ya. Nah, makanya dalam hal kaitannya ini menggulingkan pemerintahan ya, menggulingkan pemerintahan. Kemarin saya lihat tapi belum sampai ke sana dia. Baru sekedar soal hoax, penyebaran soal Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sudah dijadikan tersangka ya. Tapi belum sampai pada masuk kategori pasal 107 atau masuk menggulingkan pemerintahan ya. Baru sekedar tidak sepakat dengan undang-undang. Maka pengenaan pidananya kemarin itu hanya terbatas pada penyebaran hoax ya. Ini delik politik itu. Tapi kemudian delik komunah, delik yang tidak mengandung unsur politik. Ini pembunuhan orang biasa, ini tidak ada mengandung unsur politik ya. Pencurian sama itu. Jadi sifatnya adalah ini mudah dipahami. Jadi yang politik adalah berhubungan dengan politik, yang komunah itu tidak mengandung unsur politik. Contoh pembunuhan biasa ya. Kemudian jenis delik ini ada delik propia dan delik komuna. Jadi delik propia, delik komuna, delik yang harus dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang subjeknya adalah orang-orang tertentu. Jadi ini adalah delik spesialis ya. Artinya hanya orang-orang tertentu yang dapat dikenakan pada delik tersebut, pada pasal tersebut. Ini ada pasal 308, 346, 449 ya. Kemudian delik komuna, delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, contohnya sebetulnya adalah barang siapa. Ini adalah di pencurian, ada di pembunuhan. Jadi sifatnya adalah
Yang komuna itu adalah delik umum, yang propia itu adalah delik yang khusus dilakukan bagi orang-orang tertentu. Jadi sifatnya adalah dalam hal melihat bagaimana pasal-pasal yang diatur dalam KUHP tersebut, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dapat kita simak dari berbagai kualifikasinya tadi, ya. Jadi memang agak rumit dalam memahami KUHP. Nah, oleh karena itu kalian nanti yang akan jadi calon penegak hukum, contohnya penyidik, ya, penyidik, penuntut umum, maupun itu hakim, maupun dia pengacara, ya. Nah, oleh karena itu bahwa memahami pasal demi pasal dalam KUHP tersebut, kalau saya tidak perlu memang harus dihafal secara terlek. Tapi kalau memang ada yang menghafal lebih bagus lagi, ya. Tapi kalau memahami saja soal bagaimana di mana diatur delik tersebut. Nah, jadi saya cuma mau kasih tugas kalian, sebetulnya ini penting sama tugas kalian, ya, nanti dikirim saja di kalam, ya, karena kalam saya itu berlaku sampai 1 minggu, ya. Dikirim di kalam. Tugasnya adalah gini. Catat, ya. Tugasnya adalah kalian coba cari KUHP, ya. Contoh jadi judulnya begini. KUHP buku 2, bab 1 tentang apa? Bab 2 tentang apa? Bab 3 tentang apa? Bab 4 tentang apa? Seterusnya sampai dengan buku 3. Kalau buku 1-nya tidak perlu, ya. Buku 2 dan buku 3-nya saja. Jadi kalian tulis, kalian kemudian scanner, ya, scan, dikirimkan kembali di akun kalam itu. Akun kalam. Terus yang kedua, itu tugas yang pertama tadi,